Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat sore, selamat datang di perayaan Ekaristi hari ulang tahun PDPKK yang ke-40. Kita rayakan bersama-sama pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Pastinya Bapak Ibu boleh menyapa kiri kanannya Shalom atau selamat sore atau kamu diberkati, aku diberkati.
saja korban syukurku. Kita membawa hati kita, pikiran kita, jiwa kita kehadirat Tuhan. Tentu saja korban syukur kita, kasih syukur kita, apapun itu, suasana hati kita, maupun senang sedih, kita mau tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan bicara. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Ada sukacita? Amin. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini mau mengajak kita untuk memeriksa kembali apa yang sebenarnya menjadi pusat hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Allah di dalam hidup, ataukah kita cenderung merasa aman dan nyaman karena harta, jabatan, atau relasi yang kita miliki? Kita diingatkan bahwa kemuritan sejati menuntut kebebasan hati, bebas dari segala keterikatan yang menghalangi kita untuk mencintai dan melakukan kehendak Allah secara total. Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan, dibimbing dan dituntun untuk dapat memusatkan hati kita kepada Allah. Marilah kita bersedia. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon pada Sang Bapa dan Maria, pada para malaikat yang Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memaafkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang
dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memelihara perjanjian-Mu dengan setia. Semoga kami pun tekun mendengarkan sabda-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu kepada keselamatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim. Pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra milik Yoas, orang Abiezir. Ketika itu Gideon, anak Yoas, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Media. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi
dibawanya kepada malaikat di bawah pemegang batu dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan itu kepada Gedeon, ambillah daging dan roti tak berani itu, letakkanlah di atas batu ini, dan tuangkanlah kuahnya. Gedeon berbuat demikian. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu.
Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang ayam masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka,
Dan sikap hidup yang terinspirasi dari hidup Yesus akan menuntut kita untuk menentukan pilihan-pilihan hidup yang baik, yang tepat, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, baik di dalam menghadapi persoalan pun ketika mengalami keberhasilan. Sampai pada akhirnya kita berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan
Jauhkanlah kami dari segala godaan dan bahaya, serta satukanlah kami dalam persaudaraan yang kokoh. Berikanlah kami rahmat untuk terus setia melayani-Mu dan menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Marilah kita Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan bahwa hati yang telah jaminan keselamatan. Bebaskanlah hati kami dari keterikatan yang menghalangi kami bercinta. Ajarlah kami untuk mengutamakan kehendak di atas segala, dalam berbagi
dalam kemuliaan, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan. Dengan kubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarangan keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian, menyumbang keagungan. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan ketuhanan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantarannya, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dosa dunia,
lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang ke sini, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
dan seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami bersyukur atas anugerah Ekaristi yang kami terima. Semoga kami dapat meneladan Putra yang memberikan diri sepenuhnya untuk keselamatan manusia. Perkenankanlah kami kelak memandang wajahnya dalam keabadian, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama dari Ketua Dekan Priangan Timur, kami waktu dan tempat kami bersilakan. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, Suster, Bu Ana, Bu Ferdi, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Pertama-tama saya mewakili BPK PKK Keuskupan Bandung ingin mengucapkan selamat ulang tahun PDPKK Bunda Baru ke-40. Puji Tuhan, bukan waktu yang singkat, 40 tahun, tapi itu adalah suatu perjalanan kemurahan Tuhan buat Anda sekalian BPD PKK Baru ini. Karena tanpa Tuhan tidak mungkin bisa berjalan selama 40 tahun. Saya melihat bagaimana pada waktu pandemi Ibu Ana berbulan untuk tetap mengadakan persekutuan doa walaupun sempat terpotong-potong, tapi dengan apa yang ada, dengan apa yang bisa dilakukan, Bu Ana beserta dengan tim mengadakan PDPKK ini. Dan sampai dengan hari ini saya melihat begitu banyak umat yang menghadiri persekutuan doa PDPKK Bunda Maria Baru ini. Itu saya bersyukur karena Tuhan hadir menjamah di dalam paroki ini, menjadi berkat untuk paroki Baru ini. Saya juga bukan tadi mengatakan menjadi orang kaya tidak harus selalu dengan materi ya Bapak ya, bisa dengan apa saja yang kita punya, yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih. Mungkin talenta Anda, mungkin waktu Anda, mungkin kepandaian Anda, apapun Tuhan yang sudah berikan, Anda bisa bagikan menjadi berkat buat sesama, buat PD, juga buat paroki ini. Jangan lelah untuk selalu bekerja dalam Tuhan, selalu bekerja untuk melayani Tuhan, dan jangan pula untuk tidak menjadi berkat bagi sesama, terutama GPD kita ini, untuk memberkati paroki ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun PDPKK Bunda Maria Baru ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pastor Moderator yang diwakili oleh Romo Bowo.
Usia yang dewasa pastinya telah banyak melalui proses yang panjang, penuh suka duka, dan kita percaya itu tidak lepas dari karya waktu sendiri yang dicurahkan kepada para bapak ibu perintis kita pendahulu kita, pendiri pasukan doa karismatik di Paroki Binabar ini. Terima kasih Romo Bowo yang sudah mempersembahkan ekaristi pada sore hari ini, juga para petugas liturgi, rektor, pastor, Kristina, teman-teman dari pujian, tim multimedia, juga para tamu, Pak Lisa, terima kasih, dan Pak Sandi yang sudah pernah hadir pada hari ini, dan senantiasa mendukung kami bersekali tempat ini. Harapan kami, semoga kehadiran komunitas kami ini dengan pertolongan Roh Kudus semakin menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Dengan senang hati, kami juga mengundang Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk bersekutu bersama kami setiap hari Selasa pukul 18. Kami tunggu dengan senang hati. Kami juga berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati keluarga yang sungguh mendukung kami, khususnya untuk konsumsi. Semuanya kami hanya berdoa semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai ucapan syukur, kami mengundang Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama nanti di aula kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun PKK ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya PDPKK akan berjalan seperti biasa untuk Selasa depan dan akan dilayani oleh Romo Windu. Sekian. Kita mohon berkat. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan ekaristi pada malam hari ini. Dan marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Tuhan bersama. Semoga
Haleluya.